Selamat datang sahabat Huda Official 23. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini saya akan menceritakan bagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika didatangi 3 orang ateis. Jadi pernah suatu ketika Sayyidina Umar sedang duduk di salah satu mimbar bersama Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum. Maka dalam keadaan santai, dalam keadaan berbincang-bincang, maka tak sadar tiba-tiba ada 3 orang ateis mendatangi Sayyidina Umar dengan mengajukan pertanyaan masing-masing. Jadi setiap orang itu mengajukan pertanyaan masing-masing. Maka dengan mengatakan, wahai Umar, saya datang ke sini untuk menanyakan suatu pertanyaan yang mana kalau kamu bisa menjawab, maka saya akan mengatakan bahwasanya Islam itu benar dan Muhammad itu adalah nabi yang hak. Tapi kalau kamu tidak bisa menjawab, maka berarti Islam adalah bohong. Islam adalah agama yang tidak patut kita ikuti. Dan nabimu adalah nabi yang pendusta, nabi yang tak layak untuk diikuti. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan tenang, maka beliau mengatakan, jika kamu menginginkan untuk mengajukan salah satu pertanyaan, maka silahkan bertanyalah. Maka seorang ateis dia mengatakan, wahai Umar, sekarang dengarkanlah. Yang pertama, apa yang menyebabkan pintu langit tertutup dan apa kuncinya? Nah, ini pertanyaan orang ateis yang pertama. Maka dalam keadaan bingung, bagaimana Umar menjawab? Enggak dijawab, ya malu. Kalau dijawab, takut salah. Masya Allah. Maka dalam keadaan seperti ini, maka Umar diam sejenak. Maka dalam keadaan seperti inilah, maka Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum, dia langsung pergi karena mengetahui. Karena Sayyidina Umar ini tidak bisa menjawab, maka langsung mendatangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Maka dengan mengatakan, wahai Sayyidina Ali, sungguh agama ini telah direndahkan oleh orang-orang ateis. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kenapa kamu mengatakan demikian? Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh Umar telah didatangi 3 orang ateis dan beliau dalam keadaan kebingungan. Maksudnya tuh nggak bisa jawab dulu. Maka langsung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan mengenakan selendangnya, maka datang ke masjid, datang menuju di mana tempat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu duduk. Maka dalam keadaan seperti itulah, maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai orang ateis, ngopo kowe lho ini? Nah, dalam bahasa Jawa ngono, ngopo kowe rene iki? Opo meneh lho sing meh tak takokke lho? Apa yang ingin kamu tanyakan? Maka orang ateis itu mengatakan, hei Ali, saya datang ke sini ingin mengajukan salah satu pertanyaan. Jika kamu bisa menjawab, maka saya akan membenarkan bahwasanya agama Islam itu benar dan Nabi Muhammad adalah nabi yang benar, betul-betul nabi. Maka Ali mengatakan, betul. Kalau saya bisa menjawab, bersediakah kamu untuk masuk Islam? Ini kata Sayyidina Ali. Maka seorang ateis mengatakan, jika kamu betul-betul bisa menjawab apa yang saya tanyakan,
saya akan bersedia masuk Islam. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang pertama, orang ateis yang pertama tadi mengatakan, "Wahai Ali, apa yang menyebabkan pintu langit tertutup?" Ini pertanyaannya, apa yang menyebabkan pintu langit tertutup? Dan apa kuncinya? Maka Sayyidina Ali mengatakan yang menyebabkan pintu langit tertutup adalah syirik kepada Allah. Inilah sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa loh? Ini cuma saya jelaskan ini. Kok bisa syirik kepada Allah, kok bisa membuat pintu langit tertutup? Kok bisa? Kenapa? Maka para ulama menjelaskan, walaupun orang itu sholat, ya kan, orang itu zakat, orang itu sedekah, orang itu haji, bahkan baca Al-Quran, bahkan sholat terus, tapi kalau dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amalannya, bahkan semua amalannya tidak akan naik ke atas. Jadi amalannya tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Kenapa demikian? Karena dia telah syirik kepada Allah, menduakan Allah. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat amalnya, sehingga membuat pintu langit tertutup. Amalnya tidak bisa naik ke atas. Maka kuncinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau orang udah syirik kepada Allah, maka harus taubat lagi dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka orang ateis mengatakan, "Wahai Ali, benar kamu apa yang kamu katakan. Betul apa yang kamu katakan. Cuman saya akan mengajukan pertanyaan satu lagi." Oh ya, silakan, monggo. Kata Ali, silakan, mau tanya apa lagi? Sebutkan kuburan yang berjalan. Maka Sayyidina Ali mengatakan kuburan yang berjalan adalah kuburan Nabi Yunus. Yang mana Nabi Yunus telah ditelan oleh ikan nun selama 40 hari 40 malam dalam 3 kegelapan. Yang pertama gelapnya malam, yang kedua gelapnya di dalam samudra lautan, yang ketiga gelapnya dalam perut ikan. Maka terus Nabi Yunus ini ditelan ikan kurang lebih 40 hari 40 malam. Karena apa? Beliau telah meninggalkan usaha dakwah. Maka itulah ujian Nabi. Kalau melarikan dari medan dakwah, Allah bukannya benci, enggak. Allah itu sayang, sehingga dengan asbab kesayangan itulah Allah uji, biar nabinya itu kembali lagi kepada Allah, biar ingat lagi, biar tobat lagi kepada Allah. Sehingga dengan itulah maka Nabi Yunus telah mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tobat pada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Maka orang ateis pertama itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Langsung tobat masuk Islam. Maka yang dua mengatakan, wahai Ali, kalau sahabat saya yang pertama itu masuk Islam, maka jangan berharap saya pun tertarik supaya untuk masuk Islam. Tapi kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya ini, maka saya bersedia untuk masuk Islam. Maka Sayyidina Ali mengatakan, monggo, apa yang kamu tanyakan? Maka dia mengatakan, wahai Sayyidina Ali, sebutkan 5 makhluk hidup yang pernah yang pernah berjalan di muka bumi ini, sedangkan dia tidak dilahirkan oleh ibu ataupun induknya. Jadi orang yang yang kedua ini tanya, sebutkan 5 makhluk hidup yang pernah berjalan di muka bumi ini, sedangkan dia tidak pernah dilahirkan oleh ibu ataupun induknya. Maka Sayyidina Ali mengatakan 5 makhluk yang pernah berjalan di muka bumi ini yang tanpa dilahirkan oleh ibu ataupun induknya. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua Siti Hawa, yang ketiga adalah ontanya Nabi Soleh, yang ketiga adalah
tongkatnya Nabi Musa, yang kelima adalah dombanya Nabi Ibrahim. Ya kan? Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah, sedangkan Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Sedangkan ontanya Nabi Soleh dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perut batu, di dalam batu. Sehingga onta itu pernah berjalan di muka bumi ini. Yang ketiga adalah tongkatnya Nabi Musa, yang ketika itu menjelma menjadi seekor ular. Yang kelima adalah dombanya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail hendak dipotong oleh Nabi Ibrahim. Maka dalam keadaan demikian, maka orang yang kedua mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Maka yang ketiga, aduh, gimana nih kawan saya yang pertama, yang kedua ini telah tertarik dengan agama Muhammad ini. Wahai Ali, jangan senang dulu kamu. Saya akan mengajukan satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Jika kamu bisa menjawab pertanyaan ini, maka saya akan masuk Islam juga. Tapi jangan berharap kamu bisa menjawabnya. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah panjang lebar, Masya Allah. Kalau saya ceritakan kisah pertanyaan yang ketiga ini, mungkin masih ada nih 1 jaman ini. Maka untuk lebih lanjutnya besok kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Insya Allah, bagaimana kita senantiasa mendengarkan bagaimana kisah-kisah para sahabat, supaya kita tertanam dalam diri kita kecintaan terhadap para sahabat. Bahkan kehidupan kita meniru-niru dengan para sahabat. Karena apa? Kalau kita hidup dengan kehidupan seperti layaknya para sahabat, maka kita pun akan digolongkan sebagaimana orang yang kita cintai. Maka apa kata Nabi, apa sabda Nabi, tidak sempurna iman seseorang sehingga keinginannya mengikuti agama yang aku bawa. Bahkan Nabi bersabda, seseorang ini akan meninggal, seorang ini akan mati bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta terhadap sahabat, maka kita akan dikumpulkan dengan para sahabat. Kalau kita cinta dengan artis Korea, maka kita akan dibangkitkan dengan para artis Korea. Maka insya Allah ya, bagaimana kita niatkan untuk senantiasa cinta terhadap para sahabat Nabi, insya Allah. Jangan lupa bagaimana kita simak lagi video berikutnya untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.